Inspektorat Provinsi Papua Selatan melaksanakan sosialisasi manajemen risiko kepada jajaran pengawas Bovendigul. Pelatihan statistik sektoral dalam rangka pemberdayaan peran organisasi kemasyarakatan orang asli Papua mendapat apresiasi Badan Pusat Statistik selaku instansi pengampu data statistik dasar. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul bersama saya Romana Agnesia Barmase dalam edisi hari ini, Jumat 2 Agustus 2024. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Inspektorat Provinsi Papua Selatan melaksanakan sosialisasi manajemen resiko kepada jajaran pengawas Bovendigul. Sosialisasi ini untuk penataan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan akuntabel. Ketua Tim Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Irja Gosali mengatakan, sosialisasi ini dilakukan setiap tahun yang mana merupakan komitmen kerjasama dan kolaborasi antar provinsi dan kabupaten dalam penyampaian materi manajemen risiko. Intinya, program kerjasama tersebut bertujuan untuk mengedukasi asistensi dari pemerintah kabupaten dalam menyusun manajemen risiko yang diambil. Ini diawali dengan setiap tahun ini kita melakukan Rakorwasda, rapat koordinasi pengawasan daerah, dan kerjasama ini bentuk dari program kolaborasi terkait dengan bagaimana menyampaikan materi tentang manajemen risiko. Jadi program integrasi ini atau kolaborasi ini mengintegrasikan program-program yang sekiranya kita bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Nah, tujuan dari program kerjasama ini atau kolaborasi ini bagaimana kita mengedukasi, mengasistensi pemerintah kabupaten untuk melakukan penilaian atau menyusun manajemen risiko terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pemaparan materi manajemen risiko, Irja Gosali menggarisbawahi dampak positif dari asistensi tersebut yang akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan akuntabel. Kerjasama ini juga akan membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan setelah risiko tersebut diinvestasikan. Dampaknya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya harus baik, ya, terus akuntabilitas pemerintah daerah terhadap apa yang dilaksanakan berdasarkan program-program yang dijabarkan menjadi kegiatan subkegiatan. Yang kedua, ini untuk membantu pengambilan keputusan terukur setelah risiko-risiko ini bisa diidentifikasi, terus kita lakukan analisis dan evaluasi terkait dampak. Setelah itu tentunya kita memilih tindak lanjut atau rencana tindak pengendalian atau biasa kita kenal dengan rencana aksi. Itu yang harus kita buat dalam dokumen-dokumen perencanaan, karena ini harus dilakukan paralel dengan dokumen perencanaan. Selain itu, Irja juga menjelaskan, selain risiko investasi, maka peran pemerintah selanjutnya adalah menganalisis serta mengevaluasi dampak-dampak yang akan timbul. Hal ini dimaksud agar pemerintah tidak salah dalam pengambilan keputusan karena akan berdampak langsung pada masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Pelaksanaan pelatihan statistik sektoral dalam rangka pemberdayaan peran organisasi kemasyarakatan orang asli Papua mendapat apresiasi Badan Pusat Statistik selaku instansi pengampu data statistik dasar. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul melalui bidang persandian statistik menyelenggarakan pelatihan statistik sektoral untuk memberdayakan peran organisasi kemasyarakatan orang asli Papua dan aparatur kampung. Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Kribo Tanah Merah ini mendapat apresiasi Badan Pusat Statistik Bovendigul selaku pengampu data statistik dasar. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan pelatihan ini sangat luar biasa, apalagi peserta yang dilibatkan merupakan masyarakat orang asli Papua dan aparatur kampung. Di sisi lain, BPS sendiri memiliki satu program baru yang dinamakan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik, yang pelaksanaannya akan dilakukan Juli sampai dengan Oktober mendatang di Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, di mana desa atau kampung cantik ini merupakan program pembinaan penyelenggaraan data statistik yang dimulai dari tingkat kampung. Harapannya melalui pelatihan ini masyarakat dan aparatur kampung bisa menjadi mitra kerja BPS untuk mendukung pelaksanaan pendataan statistik sektoral, terutama program Desa Cantik.
Saya sangat mengapresiasi sekali untuk kegiatan pelatihan ini, apalagi audiensinya adalah masyarakat, bapak-bapak tua, mama tua yang ada di organisasi kemasyarakatan, ada dari LSM sampai dengan perangkat kampung. Luar biasa, saya angkat 2 jari untuk Diskominfo yang menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi artinya karena ini kegiatan pelatihan bagaimana kita meningkatkan peran dan pemberdayaan dari organisasi masyarakat orang asli Papua. Saya garis bawahi orang asli Papua, artinya ini untuk kita punya masyarakat adat, ya. Sudah sangat tepat sekali karena apapun itu kebijakan pemerintah daerah harusnya bisa bukan mendukung, ya, artinya berpihak kepada masyarakat yang orang asli Papua. Hal senada juga dijelaskan salah satu pemateri dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Hanung Pramusito, terkait Desa Cantik. Menurutnya, Desa Cantik merupakan program perbaikan data statistik di tingkat terkecil, yaitu kampung, di mana jika kualitas data dari tingkat kampung sudah baik, maka pemerintah baik pusat maupun daerah bisa menggunakan data tersebut untuk mengambil berbagai kebijakan yang bersifat segera. Sementara terkait pemahaman literasi yang dilaksanakan Dinas Kominfo melalui pelatihan statistik sektoral untuk meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan orang asli Papua, selaku perwakilan BPS Pusat, dirinya memberikan apresiasi yang luar biasa karena pemahaman semacam ini yang sangat diharapkan masyarakat dan juga aparatur kampung. Jadi kami sangat apresiasi dengan Dinas Kominfo dari pemerintahan Pemda Bovendigul ini yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan mengundang ke kepala kampung untuk mendapatkan pembinaan berupa arti pentingnya data, bagaimana mereka bisa melakukan pengupdatean data di tingkat kampung, kemudian penggunaannya untuk apa, sehingga mereka punya pemahaman yang sama antar kepala kampung, sehingga data-data yang dikumpulkan juga akan sama, bisa terbanding antar wilayah. Nah, pada akhirnya nanti pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan dengan cepat karena data itu sudah data yang terbaik, terakhir, dan juga validitasnya bisa lebih dijamin lagi. Sementara itu, pelaksanaan pelatihan statistik sektoral dalam rangka pemberdayaan peran organisasi kemasyarakatan orang asli Papua yang diselenggarakan Dinas Kominfo Bovendigul kembali mendapat pujian masyarakat melalui salah satu peserta pelatihan, Magdalena Kombutingga. Menurut Magda, kegiatan pelatihan statistik sektoral ini memberikan pemahaman baru bagi mereka yang selama ini selalu salah menilai terkait proses pendataan yang dilakukan petugas BPS. Padahal data statistik ini sangat penting bagi masyarakat itu sendiri karena berhubungan erat dengan berbagai macam program kebijakan pemerintah. Salah satunya seperti bantuan-bantuan yang bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Diharapkan ke depannya kegiatan semacam ini terus dilakukan dan lebih spesifik langsung ke tingkat kampung agar dipahami seluruh masyarakat tentang manfaat data statistik sektoral tersebut. Jadi itu kami memberikan apresiasi yang luar biasa sebagai peserta, karena kami peserta ini datang dari berbagai macam, ada yang budaya, ada organisasi, ada pemerintah kecil yang dalam hal ini RT. Jadi luar biasa, kami semua menerima hal baru yang mana pelatihannya ini dasarnya tuh statistik, pendataan. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Suradong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, maka tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
menjalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Badan Pusat Statistik Bovendigul memperkenalkan program Bodi Pesawat dan SOMI di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Hal ini pun disambut baik jajaran Dispora Bovendigul melalui pelaksanaan tugas Kepala Dinas Amandus Tikuk. Sebagai pengelola statistik dasar, Badan Pusat Statistik Bovendigul terus memperkenalkan berbagai program inovasinya di berbagai sektor, termasuk jajaran pemerintah daerah. Kali ini BPS Bovendigul kembali memperkenalkan program terbarunya, yakni Bodi Pesawat atau Bovendigul Penyelenggaraan Satu Waktu Statistik Sektoral, dan SOMI, Satu Orang Melayani Instansi, kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bovendigul. Program inovasi ini pun mendapat respon baik Dispora melalui PLT Kepala Dinas Amandus Tikuk. Dikatakannya, pihaknya sangat berterima kasih kepada Badan Pusat Statistik yang sudah menjelaskan fungsi dari statistik sektoral serta berbagai program BPS seperti Bodi Pesawat dan SOMI yang diperkenalkan ke setiap OPD termasuk jajarannya. Dengan data sektoral yang tadinya kita masih belum paham, belum mengerti apa sih data sektoral itu. Nah, sekarang lewat sosialisasi ini sudah jelas. Yang dimaksud dengan data sektoral kami sudah mengerti. Ya, Ibu Novi dan tim yang datang kami di kantor wisata, Pemuda Olahraga, kami sudah punya data, memang ada alat kerja, dan kami punya wali data ini juga siap untuk bagaimana bisa komunikasi dengan satu orang melayani instansi yang hari ini. Tapi di sini kami dapat artinya asistensi dari Bapak Anton ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menyediakan data itu. Mungkin ada hal-hal teknis yang belum dipahami, terutama oleh wali data. Mungkin nanti akan komunikasi dengan Pak Anton ke depan. Ya, seperti itu.
Diakui Amandus, pihaknya akan mendukung pelaksanaan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan Bovendigul menuju satu data. Diharapkan ke depan kerjasama terus berjalan dengan baik, terutama wali datanya untuk menjawab hal-hal teknis terkait data statistik sektoral. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan program pelayanan kesehatan bergerak secara nasional. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil, termasuk kawasan tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan program pelayanan kesehatan bergerak sebagai langkah strategis untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil, termasuk kawasan tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Di mana pada tahun ini program PKB di Kabupaten Bovendigul mendapat dukungan anggaran yang baik untuk implementasinya dengan fokus utama pada Kampung Biwage, Distrik Kawagit. Pelayanan kesehatan bergerak ini berupa unit medis yang dilengkapi dengan peralatan dan tenaga kesehatan profesional, siap memberikan pelayanan langsung di lokasi masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Muniarti, mengatakan, pelayanan kesehatan bergerak ini merupakan stimulan yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan lokasi khusus pada daerah yang terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pelayanan kesehatan bergerak ini adalah stimulan yang diluncurkan Kementerian Kesehatan karena ini lebih mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat dengan lokus daerah yang daerah tertinggal, kemudian perbatasan dan kepulauan. Itu salah satu program dari kementerian yang kebetulan tahun ini kami Kabupaten Bovendigul mendapatkan anggaran itu dengan lokus Kampung Biwage. Unit pelayanan kesehatan bergerak ini akan menjangkau berbagai lokasi strategis di daerah terpencil dan terisolasi. Mereka akan menawarkan layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, vaksinasi, dan penyuluhan kesehatan. Selain itu, unit ini juga akan berperan dalam penanganan kasus-kasus darurat kesehatan di lokasi yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan tetap. Diharapkan program ini bisa menjadi model untuk penerapan layanan kesehatan bergerak di daerah-daerah lain yang membutuhkan untuk memperkuat sistem kesehatan. Pelayanan kesehatan bergerak ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sistem kesehatan yang berkelanjutan untuk menjangkau setiap sudut negeri. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Saudara jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan.
Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, kita ke info selanjutnya. Masyarakat Kampung Biwage, Distrik Kawagit memerlukan perhatian khusus pemerintah, terutama dalam hal pengentasan masalah kesehatan. Harapan ini disampaikan salah satu warga Kampung Biwage 2, Yudas Angguhatu. Masyarakat Kampung Biwage, Distrik Kawagit berharap mendapatkan perhatian khusus oleh Kementerian Kesehatan, mengingat kampung mereka merupakan salah satu wilayah terjauh di Bovendigul yang memiliki tingkat kesulitan untuk diakses. Sebagai salah satu masyarakat penerima layanan kesehatan, Yudas Angguhatu sangat menghargai kehadiran tim medis di kampung mereka. Namun yang diharapkan, pelayanan ini bisa terus berlanjut dan mendapat perhatian khusus dari Kemenkes. Pasalnya masyarakat Biwage sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Dicontohkan, proses rujukan ke rumah sakit di kota memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi kesulitan akses yang seringkali menjadi kendala bagi masyarakat di Kampung Biwage. Apa? Ya, Kementerian Kesehatan. Kementerian. Secara lisan yang kita bisa langsung sampaikan bisa. Kalau bisa dalam hal ini, kalau bisa Pak Menteri Kesehatan bisa lebih perhatian penuh ke kampung-kampung, yang terutama kampung-kampung ini banyak penyakit yang merajalela. Dan terutama kan masyarakat ini masalah ini penyakit ini kita mau sakit itu tidak bisa karena terutama itu transportasinya kan itu perlu biaya. Maka kalau bisa itu Menteri Kesehatan kalau bisa lebih fokus ke kampung-kampung. Terima kasih itu dari kami masuk ke kampung Biwage. Seperti Yudas berharap pemerintah bisa mempertimbangkan solusi jangka panjang seperti peningkatan fasilitas kesehatan lokal dan penambahan kunjungan rutin dari dokter spesialis ke kampung-kampung terpencil. Ini sangat membantu masyarakat untuk mendapat perawatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh yang mengeluarkan biaya yang besar. Masyarakat Kampung Biwage merasa bahwa perhatian lebih dari pemerintah terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil akan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan solusi yang lebih terintegrasi, diharapkan kesenjangan akses kesehatan antar daerah, perkotaan, dan pedesaan dapat diminimalisir. Tim Liputan, Bihu TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.